sing for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ya, salam semua. Kembali lagi kita di Zoom tema Adonai ya. Kita kembali di hari Senin. Bersama kembali dengan Pastor Setio ya. Kalau kemarin kita masih dalam acara itu ya, kita para rasul. Kali ini temanya mengikuti juga ya, ada hari tema yang baru. Bukan lagi kita para rasul. Kali ini temanya adalah Maria, pelajaran tentang karakter dalam peristiwa Natal ya. Khususnya nanti akan berbicara tentang Bunda Maria ya. Oke, sebelum kita ke pengajaran dari Pastor Setio ya, kita akan terlebih dahulu buka dengan doa dari Sister Aling. Silakan Sister Aling untuk membuka dalam doa. Iya, baik, terima kasih Bro Agus. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Karena kembali kami malam ini bisa berkumpul di Sema Adonai dalam keadaan sehat dan bisa kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapa, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kelas pembelajaran kami saat ini. Berkati Bro Agus yang akan menjadi moderator memimpin kelas ini ya Tuhan. Mampukan Bro Agus untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik sampai selesai dan berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar. Mampukan para operator dapat melakukan tugasnya juga dengan baik, dengan lancar dan bertanggung jawab. Berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga ketika pembelajaran kelas ini tidak ada kendala apapun yang membuat kelas pembelajaran kami menjadi terhambat. Dan berkati juga Pastor Tio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Pastor Tio dan berikanlah hikmat kepadanya Tuhan, sehingga pastor dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar dan sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berkatilah juga ya Tuhan bagi kami semua yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live. Buka hati dan pikiran kami, berikanlah kami juga hikmat yang daripada-Mu, sehingga firman yang disampaikan oleh Pastor Tio dapat kami terima, kami pahami dengan benar, dan menjadi rema di dalam diri kami. Dan mampukanlah juga kami ya Tuhan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, memberitakannya kepada sama kami, dan juga mengajarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas kami di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa ini dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Kita sapa dulu Pastor Setio. Halo Pastor, selamat hari Senin lagi ya. Ya, puji Tuhan. Saya diberi hari Senin oleh Sema Adonai. Dan hari Senin adalah hari yang luar biasa. Bagaimana Bro Agus kabarnya? Ya baik Pastor. First day of activity ya. Ini adalah hari pertama kita beraktivitas ya hari Senin ya Pastor ya. Betul. Dan masih di suasana Natal ya Pastor ya. Meskipun Pastor mungkin udah Natal duluan. Ya, kami Natal duluan supaya yang lainnya kalau Natalan udah udah nggak duluan lagi. Ya, mungkin teman-teman mungkin kalau ada yang mau yang di daerah Bogor ya dan sekitarnya ya kalau mau undang Pastor Setio untuk merayakan Natal bersama boleh juga ya Pastor ya karena udah tidak lagi ada schedule gitu ya untuk Natalan lagi gitu ya. Kalau di gereja memang sudah, tapi kita ada Christmas trip. Jadi nanti dari gereja kami akan pergi ke desa untuk support
sukacita Natal dengan orang-orang Kristen di desa. Itu tanggal 25, jadi selesai 24 kita ibadah, setelah itu kita berangkat menuju Jawa Tengah. Begitu Bro Agus. Ada bagi-bagi kado juga ya, kalau di tempatnya Bu Eni itu Boxing Day ya, istilahnya. Ya berarti ada berkat yang mau disalurkan ya Pastor ya pada hari tersebut ya. Berbagi sukacita melalui kehadiran, melalui fellowship, ya begitulah kira-kira Bro Agus. Ya, oke, kita terlebih dahulu lihat profil singkat dari Pastor Petir. Silahkan. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan. Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi SDT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Character BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik SDT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis. Buku Khotbah Transformatif, Peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, begitulah profil singkat dari beliau ya. Tadi juga selain beliau belajar di beberapa FTT, tapi juga ada juga tadi sertifikat ya, terutama tadi behavior karakter, dan mungkin karena temanya kali ini ada hubungannya dengan karakter, kita langsung saja simak. Silakan Pastor Setir. Baik, terima kasih Sema Adonai, terima kasih teman-teman semua, terima kasih para pemirsa yang ikut acara ini. Topik kita adalah Maria, sebuah pelajaran tentang karakter dalam peristiwa Natal. Ya, karena seri Kisah Para Rasul sudah selesai Senin yang lalu, dan ini ada satu slot kosong setelah ini libur. Kemudian kita akan ketemu lagi di bulan Januari bila saya diberi kesempatan lagi. Dan karena ini momennya adalah bulan Natal, tanggal-tanggal Natal, orang-orang gereja-gereja sudah mulai merayakan Natal, maka tidak salah bila kita juga membahas dari ayat Natal. Nah, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38 sebagai landasan dari pembicaraan kita malam hari ini. Saya bacakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud,
bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, teman-teman sekalian, Natal selalu digambarkan dengan cara-cara yang indah. Ya, kita menghiasi ruangan dengan pohon terang, dan seindah mungkin kita mencoba untuk mendekor ruangan, baik itu di rumah maupun di gereja. Juga kita mendapatkan itu di mall, di mana-mana lah. Bahwa Natal digambarkan dengan cara yang indah. Ya, tentu tidak salah. Karena Natal adalah merupakan berita sukacita yang sangat besar. Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, menyelamatkan dunia. Tetapi tahukah bahwa di balik itu semua terdapat karakter yang luar biasa, sehingga Natal itu bisa terjadi. Nah, malam hari ini, dengan waktu yang singkat, kita akan belajar dari Maria, karena dengan karakterlah Maria menjalani apa yang menjadi kehendak Allah, ya, dengan karakter dia. Nah, kita akan melihat singkat saja tentang karakter. Karakter sering disamakan dengan watak, sering disamakan dengan kepribadian ataupun sifat dari seseorang. Tetapi sebenarnya karakter lebih luas daripada itu. Karakter dibentuk oleh lingkungan. Dan karakter muncul dalam bentuk perilaku. Nah, orang yang memiliki karakter positif pasti akan memiliki tindakan-tindakan yang juga positif. Sikapnya akan positif, dia akan santun, dia akan nggak punya sikap-sikap negatif yang menjengkelkan kita semua, yang membuat kita berkernyit. Sedangkan orang yang berkarakter buruk pasti akan juga kelihatan dari tindakan-tindakan dia yang buruk. Nah, karakter kita lihat sepintas. Maxwell berpendapat karakter bukan hanya tentang baik atau buruk, tetapi sebuah pilihan yang bisa menentukan sukses tidaknya seseorang. Jadi karakter itu memiliki peranan penting tentang seseorang itu nanti akan sukses atau tidak sukses, atau suksesnya panjang atau pendek, ya. Karena itu karakter berkaitan dengan proses belajar seseorang dan kemampuan menghadapi proses yang menentukan tingkat keberhasilan seseorang. Karakter itu kelihatan sekali dalam sebuah proses, ya, proses kehidupan, proses belajar, kelihatan sekali. Ya, seseorang dengan karakter yang baik akan mengikuti proses dengan sabar, dengan teguh hati, dengan tidak mudah untuk menyerah seberat apapun yang harus dia jalani itu. Tapi orang yang karakternya nggak bagus, dia nggak suka dengan proses, dia maunya hasil yang cepat kelihatan, sehingga ada orang-orang dengan tipe seperti ini akan memilih cara-cara yang instan, ya, suka dengan shortcut. Nah, Wayne berkata bahwa karakter diperoleh dari nilai-nilai atau pandangan seseorang yang diwujudkan ke dalam bentuk tingkah laku. Jadi Wayne ini menyoroti tentang nilai-nilai yang dianut atau nilai-nilai yang diajarkan oleh seseorang, oleh lingkungannya kepada seseorang, yang menjadi pandangan hidup seseorang itu. Nah, itulah yang kemudian akhirnya mewarnai perilaku dia,
menjadi karakter dia. Jadi baik tidak baiknya seseorang itu, kita juga bisa melihat dari nilai kehidupan atau pandangan hidup yang sudah tertanam di dalam dirinya dari sejak dia kecil, atau yang dengan sadar dianut oleh seseorang. Ya, itu. Kemudian Kamisa berkata bahwa karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti seseorang yang membuatnya berbeda dengan orang lain. Berkarakter itu diartikan sebagai memiliki sebuah watak serta kepribadian yang terbentuk dari proses kehidupan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Ya, tentu saja. Karena kita ini dibentuk oleh lingkungan kita ini juga dibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan kita, dan itu semua menjadi bagian warna yang mewarnai, yang membentuk karakter seseorang, karakter kita. Lalu kemudian Ryan dan Pauline berkata bahwa karakter berkaitan dengan kecenderungan seseorang. Ya, karakter merupakan sebuah pola perilaku sehingga karakter yang baik akan paham mengenai kebaikan. Ya, sesuatu yang menyenangkan, ya, serta mengerjakan sesuatu yang baik pula. Dan begitu juga sebaliknya, karakter yang buruk nggak akan paham diajarkan sesuatu yang baik, yang indah, yang mulia, nggak akan bisa nggak akan dong, nggak akan nangkep, nggak akan bisa melihat kenapa itu seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke kisah Natal kita. Malaikat datang kepada Maria. Ya. Gabriel diutus oleh Tuhan ke sebuah desa di Galilea yang bernama Nazaret. Kota kecil dengan penduduk beberapa ribu saja. Nah, Lukas menulis Injil ini untuk Theophilus. Dia menambahkan penjelasan bahwa Nazaret adalah sebuah kota di Galilea. Mungkin Lukas berpendapat bahwa enggak semua orang tahu tentang Nazaret, atau Nazaret ini enggak terlalu dikenal. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang yang tidak dikenal oleh dunia ini, yang berasal dari kota kecil, yang juga tidak terlalu dikenal. Artinya adalah bahwa kita semua sejatinya berharga di hadapan Tuhan. Kita punya nilai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melengkapkan kita dengan potensi, dengan bakat, dengan talenta, dan segala hal yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Ya, Tuhan mengenal kita, walau dunia tidak mengenal kita. Tuhan memakai kita untuk rencana-rencananya yang hebat, walau mungkin dunia tidak berpikir bahwa Tuhan akan bisa memakai kita. Ya, saya percaya, saya pernah menyampaikan itu, sebuah contoh yang unik, ya. Ketika saya sedang di Bandung, saya posisi wakil ketua satu bidang akademik. Tiba-tiba saya kedatangan seseorang Muslim dari Jakarta. Awalnya dia minta tolong saya untuk mengisi sebuah kuesioner. Lalu kemudian dia menawari saya untuk bergabung menjadi tim kecil penyusun program pendidikan Pak Jokowi di periode yang pertama. Jadi tiba-tiba saya harus bolak-balik Bandung-Jakarta, Bandung-Jakarta, bergabung dengan kelompok kecil yang diketuai oleh Profesor Hari, dan saya merasa bahwa saya ditemukan oleh Tuhan. Ya, nggak seorang pun yang kenal dengan saya. Ya, Bro Agus saja kalau ditanya pada waktu itu nggak kenal dengan saya. Nah, jadi itu artinya adalah bahwa begini, nggak masalah dunia nggak mengenal kita, tetapi Tuhan mengenal kita. Ya, Tuhan bisa memakai kita dengan rencana-rencananya yang hebat, walau mungkin dunia tidak berpikir bahwa Tuhan mungkin bisa memakai kita. Jadi dalam hidup ini, kita jangan minder, jangan underestimate dengan diri kita sendiri.
Minder artinya kita tidak menghargai bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Masih seorang remaja. Paling-paling umurnya belasan tahun. Sehingga ada penafsir yang menafsirkan bahwa perkiraan Maria itu umur 12 sampai 14 tahun. Ya kalau lebih ya lebihnya sedikit lah. Sebab ingat, di zaman sekuno itu, ingat 2000 tahun yang lalu, di zaman yang sekuno itu, wanita menikah pada umur belasan tahun. Itu sudah sesuatu yang tradisi. Kalau wanita di umur 20 pada masa itu belum menikah sudah dianggap sebagai perawan tua, ya terlambat menikah. Kalau di zaman sekarang, zaman yang lalu, mungkin umur 30 belum menikah itu dianggap sebagai sudah terlambat. Ya kalau di zaman sekarang mungkin sudah enggak lagi. Nah, teman-teman sekalian, jadi saat dia masih bertunangan, ini memberikan kepada kita gambaran bahwa dia masih sangat muda, masih sangat muda, dan tadi dikatakan bahwa dia perawan. Nah, pertunangan di zaman itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah untuk diputuskan. Untuk memutuskan harus melalui sebuah proses yang serius ya, melalui perceraian atau kematian. Nah, masa pertunangan biasanya berlangsung kurang lebih 1 tahun, disahkan melalui acara yang resmi. Setelah tunangan, keduanya dianggap sebagai semacam suami istri, kecuali dalam hal hubungan seks. Jadi bayangkanlah bahwa Maria tinggal di sebuah desa kecil, masih remaja, apalagi kalau kita melihatnya dari sudut pandang kita ya, umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, masih sangat muda, masih remaja, belum menikah, dalam status bertunangan, sedang akan menikah dengan seorang pria yang bernama Yusuf, lalu tiba-tiba datang malaikat Gabriel memberitahu dia bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan bayi itu harus dinamai Yesus. Nah, bayangkan Maria diminta melakukan sesuatu yang sangat sulit dan sangat berisiko pada zamannya. Di umur yang seperti itu, dengan statusnya yang belum menikah, dengan statusnya yang masih tunangan, belum pernah melakukan hubungan suami istri, lalu kemudian akan hamil, dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Yang dalam keterangan malaikat di ayat 32 sampai dengan 33 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu tidak terdengar seperti seseorang sedang menerima hadiah besar, sedang menerima jackpot, atau dapat door prize dengan hadiah yang spektakuler. Itu tidak terdengar seperti itu ketika diberitakan kepada Maria bahwa dia akan hamil, mengandung bayi yang suci, yang tidak dihasilkan dari hubungan suami istri. Yang Roh Kudus datang kepadanya, lalu kemudian hamillah dia. Itu tidak seperti seorang karyawan menerima berita bahwa dia tiba-tiba naik pangkat atau dapat jabatan yang prestisius, atau dapat bonus gede, atau seseorang menemukan harta karun. Itu lebih mirip berita bahwa Maria akan mengalami musibah yang besar. Nah, bagaimana dia harus menjelaskan kepada Yusuf? Bisakah Yusuf menerimanya? Bagaimanakah dengan hukum Musa tentang seorang gadis yang hamil di luar nikah? Perzinahan hukumnya dirajam dengan batu. Nah, teman-teman sekalian, ini sebuah berita yang mengagetkan, bukan kabar bahagia. Coba bayangkan,
Saya punya anggota gereja beberapa waktu yang lalu, umurnya 40-an sekian. Lalu tiba-tiba ketemu di hari Sabtu karena sedang latihan untuk jadi singer pada hari Minggunya nanti, minggu besoknya. Suaminya wajahnya nggak terlihat cerah. Lalu dia bilang, saya ada sesuatu yang mau dikatakan. Istri saya langsung ngomong, istrimu hamil, ya istrimu hamil kan, gitu. Padahal belum cerita. Terus dia bilang iya gitu. Apa masalahnya? Masalahnya dia merasa bahwa di umur segitu itu tidak lagi tepat untuk punya anak lagi. Ya, itu masanya untuk fokus ke karir dan menikmati hidup ini. Gitu. Nah, berita kehamilan itu enggak selalu disambut dengan sebuah kebahagiaan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, nah disinilah kita melihat karakter Maria ketika dia menghadapi kesulitan. Karakter yang juga diajarkan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel kepada dia. Nah, sekarang kita melihat karakter yang dimiliki oleh Maria ini. Yang pertama, dia orang yang teguh beriman kepada Tuhan. Di ayat 28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Yang pertama, Maria diyakinkan bahwa dia adalah wanita yang mendapat karunia dari Tuhan, dan yang kedua, Tuhan menyertai dia. Nah, jangan salah asumsi, kalau Tuhan menyertai, semuanya pasti akan diperlancar Tuhan. Dan urusan kita akan dipermudah oleh Tuhan. Tidak. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia, sebuah misi yang luar biasa agung, yang diucapkan beberapa ribu tahun sebelumnya, tetapi Allah tidak mempermudah prosesnya atau segalanya. Yesus lahir di zaman ketika Israel dijajah. Kan bisa misalnya memilih untuk lahir di zaman keemasannya Israel. Kemudian Kaisar Agustus memberi perintah supaya semua orang di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi kembali ke daerah asal untuk disensus. Nah, perintah ini menyebabkan Maria yang sedang mengandung tua harus menempuh perjalanan yang jauh dari Nazaret ke Bethlehem, yang di zaman itu bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Tuhan tidak mempermudah segalanya. Nah, itu sangat berbeda dengan yang sering kali kita dengar dan dia kepada kita. Kalau Tuhan yang punya rencana, punya kehendak, semuanya akan dipermudah. Kata siapa? Nah, kemudian di Bethlehem, setelah menempuh perjalanan yang panjang itu, waktu melahirkan, Allah tidak menyediakan rumah untuk penginapan, sehingga Yesus lahir di kandang domba. Ketika Allah memberi petunjuk kepada para Majus untuk datang menyembah Yesus, Allah tidak mencegah orang Majus itu kesasar ke istana Herodes. Sehingga terjadilah pembunuhan bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun di seluruh negeri, yang menyebabkan bayi Yesus harus diungsikan ke Mesir. Jadi yuk kita belajar firman Tuhan, kita memperbaiki konsep kita yang kadang-kadang ngarang sendiri. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan memimpin, kalau Tuhan punya rencana, kalau Tuhan punya kehendak, kalau Tuhan punya mau, semuanya akan dipermudah oleh Tuhan. Ya kalau itu doa ya boleh.
tetapi nggak selalu seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, tetapi disertai Tuhan itu tetaplah sebuah karunia, walau Tuhan tidak mempermudah hidup kita. Disertai Tuhan itu berarti ada Tuhan yang selalu menolong kita, dan ada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Melalui perkataan malaikat ini seakan Tuhan berkata, Maria, walau engkau nanti akan menghadapi masalah, walau engkau nanti akan menghadapi kesulitan, kamu tidak sendirian. Ada Tuhan, dan Tuhan akan membuat kamu mampu menghadapi semuanya itu. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, yuk yakinlah akan penyertaan Tuhan. Teguhlah beriman di dalam Tuhan. Jangan minta Tuhan untuk meringankan beban hidupmu, tetapi mintalah kekuatan yang lebih untuk kita sanggup menanggungnya. Nah, satu hal yang kita juga harus belajar tentang penyertaan Tuhan ini, dekat dengan Tuhan tidak berarti kita tidak akan punya masalah. Hidup di dalam rencana dan kehendak Allah tidak berarti kita tidak akan menghadapi resiko. Tetapi Tuhan dekat dengan kita, menyertai kita, supaya masalah-masalah yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita mampu kita lewati dengan baik. Dengan keyakinan seperti ini, pasti teguhlah kita di dalam iman. Ya, oleh sebab itu teman-teman sekalian, yuk sekalian kita memperbaiki persepsi kita, konsep kita, dan juga jangan menghakimi orang lain. Kalau orang lain ada masalah, ada kesulitan, jalan kehidupannya berliku, berat, bebannya, dan lain sebagainya, itu tanda bahwa Tuhan tidak memberkati dia. No, enggak seperti itu. Alkitab tidak seperti itu mengajarkannya. Jadi, orang yang berkarakter teguh dalam iman, seperti yang ditunjukkan oleh Maria ini, adalah orang yang pasti mampu menghadapi, melewati setiap ujian atau cobaan, kesulitan yang ada di dalam kehidupannya. Dan oleh sebab itu, ini pastilah menjadi bagian Tuhan mempertimbangkan Maria dan memakai dia menjadi alat kemuliaannya. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, keberanian. Ya, keberanian. Milikilah keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan sekalipun seluruh dunia menentangmu. Ya, milikilah keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan sekalipun seluruh dunia ini menentang kita. Ayat 30 dan 31 berkata, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sesuatu yang akan dialami atau dijalani oleh Maria ini tidak main-main. Bayangkan, apa kata orang nanti? Apa yang akan mereka katakan? Misalnya, makanya kesaksian itu nggak selalu baik ya. Coba bayangkan, misalnya Maria itu kemudian dalam sebuah persekutuan, acara kumpul-kumpul atau di sinagog atau di mana lah gitu. Lalu kemudian kesaksian menyaksikan apa yang dia alami ini. Lalu kemudian orang-orang akan bereaksi apa? Apa? Seorang manusia akan melahirkan Tuhan, hamil ajaib tanpa pernah hubungan suami istri. Maria, come on. Emang kamu siapa? Emang kamu anak dewa? Emang kamu bidadari dari kahyangan? Emang kamu lahir di istana raja? Sehingga Tuhan memilihmu untuk mengandung anaknya, putranya. Teman-teman sekalian, apa yang akan dihadapi Maria itu tidak mudah. Maka malaikat harus meneguhkan hati dia, mengingatkan untuk tidak takut. Jangan takut, hai Maria.
Masalah kebanyakan kita, saya, para pengikut agama itu apa? Yuk kita simak baik-baik. Masalah kebanyakan para pengikut agama. Kita takut melakukan hal-hal yang buruk, tetapi kita juga takut melakukan hal-hal yang baik. Kita takut melakukan hal-hal yang salah, tetapi kita juga takut melakukan hal-hal yang benar. Coba direnungkan dan diingat baik-baik. Ya. Kita takut melanggar firman Tuhan, tetapi kita juga takut menaati firman Tuhan. Saya masih ingat, waktu itu ada tugas yang harus dikerjakan. Saya dipanggil untuk rapat di Sekretariat Negara di kantor BPIP, ya, Badan Pembinaan BPIP, Ideologi Pancasila, ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan saya ketemu Ibu Mega di ruangan itu. Jadi tugas yang diberikan adalah membuat sebuah event mengumpulkan 4.000 pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia dengan topik perguruan tinggi melawan radikalisme, ya, ideologi radikalisme yang menyusup justru ke perguruan tinggi negeri. Dan kalau enggak perguruan tinggi bergerak, radikalisme ini bisa sangat berbahaya merasuk. Itu. Nah, dari 4.000 saya terpilih menjadi 160 steering committee. Dari 160 akhirnya saya terpilih menjadi tim inti yang jumlahnya sekitar 33 orang yang menyusun semua, yang mengkonsep semuanya itu. Dan pada puncaknya saya bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, di acara itu, di upacara itu, di deklarasi itu, saya diposisikan oleh panitia di sebelahnya Menteri Pendidikan, sebelah Menteri Pendidikan itu Pak Jokowi. Jadi saya hanya berjarak dekat sekali. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika saya kembali ke Bandung? Saya mendapat teguran dari salah satu pengurus pimpinan yayasan. Tegurannya begini, pendeta bertemu dengan Pak Jokowi. Pendeta sedang membahayakan organisasi, dan ini sebuah teguran. Duh, saya nggak paham, saya gagal paham dengan itu semua. Dan saya malas berdebat dengan orang yang seperti itu. Jadi saya dengarkan saja, tapi saya nggak tanggapin. Ada sebuah ketakutan. Alasannya apa? Pak Jokowi itu bukan cuma presiden. Pak Jokowi itu juga kader sebuah partai politik. Dan bertemu dengan beliau itu berarti saya kayak semacam mendukung sebuah partai politik begitu, dan itu nggak bagus untuk organisasi. Alamak, itu gambaran kita semua. Kita takut melanggar firman Tuhan, tetapi kita juga takut menaati firman Tuhan. Kita takut melakukan hal-hal yang salah, tetapi kita juga takut melakukan hal-hal yang benar. Maka malaikat mengingatkan supaya Maria, jangan kamu menjadi orang percaya yang seperti itu. Sebab orang seperti ini tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan sebagai alat di tangannya untuk sesuatu yang besar. Orang seperti ini hanya akan menjadi penonton. Kalau bagus, dia akan tepuk tangan. Kalau yang dia tonton jelek, dia akan mengejek. Udah nggak lebih daripada itu. Kita harus berani. Orang percaya, anak Tuhan
harus memiliki karakter seorang pemberani. Saya percaya teman-teman sekalian, kita semua pernah berbuat salah. Kalau yang sedang menonton atau sedang gabung Sema Adonai di antara kita semua ini, atau di antara orang Kristen se-Indonesia, saya mau bilang begini, sayalah yang paling banyak melakukan kesalahan. Tahu salah, tetapi tetap berani melakukan yang salah itu. Nah, sekarang yuk, kita sudah di dalam Tuhan nih. Ini yang harus menjadi prinsip kita yang baru. Jika yang salah saja kemarin kita berani melakukan, apalagi yang benar, kita harus jauh lebih berani melakukan kehendak Tuhan. Itu aturan, itu doktrin, itu prinsip. Kalau yang salah saja, yang kemarin kita berani melakukan, apalagi yang benar. Jadi ketika kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang benar, mendapat ancaman. Ya. Jawaban saya selalu begitu. Saya banyak salah yang lalu, tahu saya salah, saya lakukan. Saya berani melakukannya. Tapi sekarang, sesuatu yang benar, saya berkali-kali lipat lebih berani. Jangan ancam saya. Haleluya. Lalu yang ketiga, karakter yang dapat dipercaya. Maria adalah orang yang komitmen. Di ayat yang ke-34 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, teman-teman, sepotong kalimat tanya dari Maria ini menjadi gambaran tentang siapa dia. Maria adalah orang yang berkarakter kudus. Dia jaga kekudusan hidupnya, dia komitmen menjaga kesucian hidupnya. Dia orang yang dapat dipercaya. Maka konsep hamil sebelum nikah itu sesuatu yang nggak pernah ada di dalam file hidupnya. Justru karena itulah maka Tuhan memilih dia untuk anugerah yang maha besar ini. Di ayat yang ke-35 malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Alasan yang pasti Maria terpilih di antara banyak wanita adalah kesucian hidupnya. Sebab bayi yang nanti akan lahir dari rahimnya adalah bayi yang kudus, anak Allah. Nah, kekudusan menjadi sesuatu yang makin langka akhir-akhir ini. Karakter yang baik banyak dikompromikan. Berkata tidak terhadap dosa menjadi semangat yang makin luntur pada masa kini. Teman-teman, dosa sering ditawarkan dengan tawaran-tawaran yang indah. Tapi sayangnya semua tawaran dianggap sebagai sebuah kesempatan. Dan kesempatan yang namanya kesempatan dianggapnya tidak akan datang yang kedua kalinya. Maka kita melihat ada masalah di bidang ini. Kesucian hidup tidak lagi dijaga, dan itu artinya seseorang yang melakukannya menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Kesucian adalah sebuah komitmen. Orang yang menjaga hidupnya dalam hal kekudusan adalah orang yang memiliki komitmen itu. Orang itu bisa dipercaya. Kalau kita jaga kesucian hidup kita, apa yang akan kita dapatkan? Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, teman-teman. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang menjaga kesucian hidupnya memiliki kemampuan untuk percaya kepada Allah. Dia akan sanggup untuk melihat perkara-perkara ilahi yang bagi orang biasa nggak terlihat. Nah, Gabriel kemudian memberikan sebuah tanda untuk meneguhkan pesannya.
Di ayat 36 dia berkata, dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Lalu dia menegaskan di ayat yang ke-37, si Gabriel ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, apa yang akan terjadi dalam hidup Maria sebenarnya adalah sebuah kemustahilan. Ya, nggak akan ada orang yang percaya. Nah, untungnya Maria nggak suka bicara, nggak suka cerita. Tetapi kalau kita mampu berkomitmen kepada Tuhan dalam kesucian hidup, percaya Tuhan untuk perkara-perkara besar itu lebih mungkin daripada orang yang tidak punya komitmen menjaga kekudusan hidupnya. Yakinlah, yakinlah. Orang yang banyak melanggar, orang yang nggak punya komitmen, orang yang dalam hidup ini nggak bisa dipercaya, ya, karena suka bohong, suka menipu, suka merugikan orang lain, suka mencuri dan lain sebagainya, itu pasti sangat susah untuk percaya kepada Tuhan dalam perkara-perkara yang besar. Tapi sebaliknya, orang yang menjaga kesucian hidupnya, orang yang memang dapat dipercaya dalam hidup ini, dalam perilaku, dalam sikap, dalam tindakan, dalam pikiran, orang seperti itu mudah untuk memahami perkara-perkara ilahi, sehingga bagi dia mudah untuk mengaminkan bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, teman-teman, oleh sebab itu pelajaran juga bagi kita, jangan besarkan masalah, tapi besarkan iman kita. Kemudian yang keempat, karakter adalah ketaatan. Di ayat yang ke-38, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Maria punya karakter taat, yaitu kemampuan untuk patuh kepada otoritas yang ada di atasnya. Maria tahu bahwa posisi dia di hadapan Tuhan adalah hamba, dan seorang hamba tidak punya pilihan kecuali taat. Begini, kalau kita merasa dalam hidup ini masih bisa memilih taat atau tidak taat, itu sebenarnya kita belum menjadi seorang hamba yang sesungguhnya. Seorang hamba yang sesungguhnya nggak punya pilihan seperti itu. Yang dia miliki adalah cuma taat. Jadi kalau kita bergumul taat atau enggak taat, lalu kemudian akhirnya kita bisa taat, jangan bangga. Jangan bangga. Kita belum di level hamba yang sesungguhnya. Hamba yang sesungguhnya adalah seseorang yang tidak lagi punya pilihan dalam hidup ini, bahwa yang ada adalah taat. Nah, teman-teman, oleh sebab itu, bicara tentang ketaatan, bicara tentang posisi kita, sebenarnya kita itu hamba, jangan pernah berbuat seperti ini kepada Tuhan. Apa itu? Negosiasi, tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan ini kehendak-Mu. Kalau, lalu kemudian dijabarkan syarat-syaratnya. Atau Tuhan, aku mau seturut dengan kehendak-Mu. Aku mau menerima panggilan-Mu itu asal, lalu kemudian dijelaskan syarat-syaratnya. Kadang-kadang saya mendengar dalam sebuah khotbah orang bercerita, dia sedang menegosiasi dengan Tuhan. Sepertinya dia hebat, tapi sebenarnya tidak. Orang seperti itu pada dasarnya bukan orang yang taat. Seorang hamba tidak akan mendebat tuannya.
itu sebuah keburukan yang gak pantas untuk diceritakan. Apalagi menceritakannya dengan bangga, negosiasi dengan Tuhan. Emangnya lu siapa? Lalu kemudian, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa menolak kehendak Tuhan. Ingat, kita ini hamba di hadapan Tuhan. Sikap ini membawa Maria pada kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan memakai dia secara luar biasa. Tidak ada orang Kristen yang tidak tahu siapa Maria. Tidak ada orang Kristen yang lupa tokoh ini. Wanita muda, usia belasan tahun, yang bernama Maria. Mungkin ada orang Kristen yang tidak terlalu tahu siapa itu Henokh, siapa itu Metusalam, siapa itu Didimus. Tetapi kita semua tahu siapa Maria. Gadis desa yang bersahaja ini diangkat derajatnya oleh Allah sampai seluruh alam raya mengenalnya. Kenapa? Karena dia memiliki karakter taat. Jadi ini yang saya sharingkan untuk kita semua, bahwa kita telah belajar 4 karakter penting dalam kehidupan Maria. Dia teguh beriman kepada Tuhan. Dia memiliki keberanian yang menakjubkan di usianya dan juga untuk lingkungan yang bisa berisiko besar ya terhadap apa yang sedang dia jalani itu. Dan dia berkomitmen pada kesucian hidupnya, atau dia memiliki karakter yang dapat dipercaya, dan yang terakhir taat. Teman-teman, yuk kita membangun diri kita sekarang. Mumpung Natal masih menjelang. Walaupun saya sudah gereja kami sudah merayakannya pada tanggal 3 kemarin. Di saat yang seperti inilah, mari kita memetik sebuah pelajaran yang penting, yang pasti akan memberkati kita semua. Jadilah orang yang teguh iman di dalam Tuhan, jadilah pribadi yang pemberani di dalam Tuhan, jadilah pribadi yang dapat dipercaya, jadilah pribadi yang patuh taat kepada Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bro Agus. Ya, terima kasih di atas materi yang telah diberikannya tadi ya. Sebelum kita ke Q&A, kita akan terlebih dahulu lihat promosi dari Twitter. Silakan. Iya, baik Bro Agus, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai dan channel-channel yang relay ke YouTube seminggu ke depan. Baik, dimulai besok, Selasa 19 Desember 2023, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Yang kali ini temanya adalah, sudah matikah Tera ketika Abraham meninggalkan Haran? Dan ini diambil dari Nats Kisah Para Rasul 7, ayat 2 sampai dengan 4 ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi pengajarnya adalah Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, di hari Rabu 20 Desember 2023, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah Jemaat Laodikia, Jemaat yang bodoh. Ini untuk kelasnya, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH. Dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Dan untuk kelas ini kita memang sedang belajar tentang 7 Jumat ya, Bapak Ibu yang ada di Alkitab. Nah, selanjutnya adalah hari Kamis 21 Desember 2023 di jam 20.00 waktu Indonesia Barat,
di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman, dan kali ini materinya mengenai misiologi. Dan temanya kali ini adalah dunia misi. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Anita Butar, MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Dan ini sudah masuk pada sesi ke-7 ya Bapak Ibu untuk materi misiologi ini. Jadi materi misiologi ini berlanjut. Dan selanjutnya ini adalah channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH, Lirai TV, channel Nuts Bible Apologetics, channel Nebu Ali, channel Cahaya Kasih Ministry, dan channel Rin Jumat. Dan untuk renungan pagi, itu diadakan di Sema Adonai setiap hari ya Bapak Ibu, mulai dari Senin sampai Sabtu, dan dimulai jam 5.30 pagi. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini hanya ada di channel Sema Adonai. Jadi Bapak Ibu harap mensubscribe channel ini untuk bisa mengikuti renungan pagi Sema Adonai, lalu kemudian renungan pagi dari Gembala kami sendiri, yaitu setiap hari Jumat, 1 kali seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian harap dapat mengikuti renungan pagi dari Sema Adonai. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong bantu mensubscribe dan men-share-nya pada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Sister Aling ya, atas informasi tadi ya. Ya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan raise dulu ya. Sebelum ke pertanyaan berikut, ya sebelum kalau ada yang bertanya silahkan untuk raise ya. Tombolnya ada di itu ya. Ya di reaction ya. Itu ada nanti reset. Ya, Pastor Setio tentang tadi ya. Bagaimana kita berada di di tempat yang nggak dikenal orang gitu ya Pak. Ya, aku pun juga sama berada di tempat yang nggak dikenal orang. Kemudian apakah bisa terkenal juga gitu kan, itu juga Tuhanlah nanti yang akan menentukan gitu ya Pastor. Tapi kok ya gini Pastor, ada juga hamba Tuhan yang lebih memilih berada di zona nyaman daripada menginjili ke tempat-tempat yang sangat terpencil gitu ya Pastor ya. Ya aku juga cukup puji Tuhan juga di tempatku ada gitu ya. Ya meskipun itu juga masih termasuk baru, tapi ada juga hamba yang lebih memilih berada di kota besar gitu kan. Ya itu adalah opsi terakhir gitu ya Pastor ya. Apakah mereka juga salah juga kalau lebih mementingkan mendapat ketenaran daripada harus menginjili tempat yang tidak terkenal gitu Pastor? Apakah ada yang salah di situ gitu Pastor? Silahkan Pastor. Iya, itu sangat sangat personal ya, karena tempat pelayanan itu unsur utamanya adalah panggilan Tuhan ya. Unsur utamanya adalah panggilan Tuhan. Nah, sekarang kita bicara tentang yang normal dulu. Ya, senormalnya seorang hamba Tuhan, maka dia mendengar panggilan Tuhan tentang sebuah tempat pelayanan. Nah, itu. Jadi nggak peduli Tuhan memanggil dia entah di kota besar atau di desa yang terpencil. Itu. Jadi unsur yang harus ada, yang utama, yang menonjol adalah panggilan Tuhan itu. Maka seorang hamba Tuhan harus memiliki sebuah keyakinan di dalam dirinya bahwa
dia dipanggil Tuhan ke sebuah tempat pelayanan. Nah, ini sebenarnya nggak sesimpel itu dalam menyikapinya atau menghidupinya. Ya, di sekolah teologi saya yang pertama itu menjadi sebuah kelaziman bagi kami para mahasiswa bila mendapat undangan surat dari sebuah gereja untuk melayani di gereja itu, maka yang dilakukan adalah, karena itu kan disampaikan oleh Wakil Ketua 3 ya, bidang kemahasiswaan. Nih, kamu dapat surat undangan, kamu mau lulus, kamu diminta melayani ke gereja A di kota A, misalnya begitu. Nah, biasanya mereka akan menjawab, beri saya waktu 2 bulan atau 3 bulan untuk saya mendoakan ini, gitu. Beri saya waktu untuk 2-3 bulan untuk mendoakan ini, atau 1 bulan atau 2 bulan untuk mendoakan ini. Nah, saya bersyukur karena punya wakil ketua bidang kemahasiswaan itu yang orangnya ceplas-ceplos ya. Dia kaget ya, gitu. Kenapa kamu lama ya mendoakan itu? Ya, kamu pikir itu rohani? Enggak. Kalau kamu mau bertanya Tuhan dulu, berarti kamu sekarang tidak sedang hidup di dalam hubungan dengan Tuhan. Gitu. Sebenarnya yang kamu gumulkan itu bukan kehendak Tuhan. Yang kamu gumulkan itu adalah hal-hal di dalam diri kamu, keinginan-keinginan kamu atau ketakutan-ketakutan kamu dan lain sebagainya. Gitu. Jadi apa ya namanya, pernak-perniknya banyak, Bro Agus. Kemudian ada juga yang namanya keinginan manusiawi dari seorang hamba Tuhan. Ya, keinginan manusiawi dari seorang hamba Tuhan. Saya pernah dapat cerita tentang seseorang yang memang dia bercita-cita menjadi hamba Tuhan di Jakarta. Ya, bercita-cita dia menjadi hamba Tuhan di Jakarta. Lalu dia punya role model, figur, ya seorang hamba Tuhan yang sukses di Jakarta, maka dia ingin seperti itu, ya terang-terangan dia cerita, sehingga dia hanya mau dipanggil ke gereja itu, dan dia dipanggil ke gereja itu sebagai asisten. Nah, ketika terjadi sesuatu, maka itu menjadi peluang bagi dia untuk menjadi gembala senior. Maka segala upaya diupayakan oleh dia supaya gembala seniornya itu meninggalkan pelayanan, lalu kemudian dia yang menggantikan, dan dia berhasil. Ya, dia berhasil melakukannya itu. Nah, ingat bahwa keberhasilan manusia ya belum tentu itu gambaran dari keberhasilan Tuhan, ya apa Tuhan berkenan itu. Itunya macam-macam ya, itu apa namanya, pernak-perniknya macam-macam. Nah, tetapi saya juga pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang melayani nyaman di kota besar, lalu akhirnya terpaksa melepaskan pelayanan yang sudah nyaman itu untuk pergi ke kota kecil atau ke desa karena panggilan Tuhan juga. Ya, karena panggilan. Tapi jumlah seperti itu memang sedikit ya dibanding yang sebaliknya. Nah, kenapa begitu? Karena ukuran keberhasilan seorang hamba Tuhan itu diukur secara duniawi. Kita menetapkannya begitu. Kita itu, maksud saya tidak termasuk, Bro Agus tidak termasuk, tapi maksudnya banyak orang seakan-akan menyepakati bahwa keduniawian seorang hamba Tuhan adalah kerohaniannya dia. Sehingga seorang hamba Tuhan itu diukur berhasil bila dia
ada di kota besar, dia bergaji besar, jemaat yang dilayani banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, ya kemudian apa yang dipakainya itu banyak, ya bermerek. Ya saya pernah melihat itu ada IG tentang gaya hidup seorang hamba Tuhan, lalu dia expose hamba Tuhan terkenal, ada yang jam tangannya itu di atas 1 M gitu. Ya, dia foto, dia apa namanya, ada foto-fotonya itu, nggak tahu masih ada atau enggak. Saya pernah nonton itu ketika terjadi sebuah peristiwa, sebuah gereja besar hamba Tuhan terkenal di Surabaya menghadapi kasus hukum. Ya, dia pakai jam tangan mewah juga gitu. Nah, itulah Bro Agus, karena secara seakan-akan aklamasi para masyarakat gereja atau orang-orang Kristen menentukan standar keberhasilan, ukuran keberhasilan seorang hamba Tuhan itu dari hal-hal duniawi yang dimilikinya. Itu aneh kan? Kita itu di dunia rohani, tapi yang diukur adalah hal-hal duniawi. Ya nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Nah, itu yang menjadi pendorong orang tidak mau pergi ke desa. Kalaupun dia terpanggil, dia apa namanya, untuk short time ya, kunjungan singkat gitu. Gitu. Tapi ya saya tetap yakin dan percaya, yang hebat dan besar di mata dunia itu belum tentu hebat dan besar di mata Tuhan. Yang kecil di pedalaman, gerejanya dari apa namanya, gedek, ya yang suka bocor kayak begitu. Saya pernah melihat itu di Facebook, pemberitaan itu yang nggak dipandang oleh para hamba Tuhan terhormat itu. Bisa jadi mereka lah yang disambut luar biasa oleh surga. Nah, oleh sebab itu kita perlu bertobat. Semua bertobat. Ya, semua bertobat. Pribadi-pribadi hamba Tuhan termasuk saya harus bertobat. Masyarakat gereja juga harus bertobat. Jangan lagi mengukur ukuran keberhasilan rohani itu dengan keduniawian gitu. Kan itu kontradiksi kan, aneh gitu loh. Dan itu kenapa bisa terjadi begitu? Mengukur keberhasilan rohani dengan keduniawian gitu loh. Semakin kamu duniawi, semakin kamu rohani gitu kan, itu kayak semacam orang apa namanya, owah gitu ya. Owah itu apalah. Aku nggak mau menerjemahkan, itu nanti nggak sopan. Jadi ya begitu, ya kita perlu bertobat, kita perlu mengubah persepsi kita, dan bagi para hamba Tuhan, pede saja dengan apa namanya, panggilan kita, dengan pelayanan kita, pede saja, ya jangan ngeper ketika bertemu dengan hamba Tuhan yang hebat, ya. Ingatlah, saya pernah terkejut ya, ketika zaman waktu itu bom bunyi ke sana ke sini, ya, meledak ke sana, meledak ke sini, bom, gereja dibom kayak gitu. Salah satu korbannya adalah seorang anggota gereja yang menyebabkan kerusakan yang parah, dan untuk pemulihannya diharuskan melakukan rekonstruksi apa namanya, wajah dan sebagainya, dan itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Tahukah bahwa hamba Tuhan yang terkaya di Indonesia itu tidak terdengar sesen pun mengirim bantuan, nggak tergerak sama sekali. Walaupun diberitakan asetnya triliunan, tapi tidak tergerak sama sekali.
Justru orang-orang Kristen yang biasa, yang nggak kaya, yang sederhana, yang ringan tangan mengirimkan dana untuk mentransfer itu. Bro Agus, pede saja. Mereka yang seperti itu, yang dipuja-puja itu, belum tentu mereka besar di hadapan Tuhan. Kalau kita punya kepercayaan diri seperti itu, damai dengan apa yang kita jalani, damai dengan ketulusan kita di dalam melayani Tuhan, kita nggak akan tergoda terhadap gemerlapnya dunia pelayanan yang seperti itu. Terima kasih. Itu ada Bu Aling yang. Amin. Silakan Sister Aling. Iya, terima kasih Bro Agus. Ya, shalom, selamat malam, Pastor. Pastor, Shalom. yang saya mau tanyakan adalah mengenai aplikasian dari karakter nomor 1 Maria, yaitu teguh beriman. Nah, yang saya mau tanyakan pada Pastor adalah apakah sikap seperti misalnya kita dihadapkan pada pilihan ya, Pastor. Ketika kita harus memilih, kita tetap melakukan pelayanan ataukah pekerjaan Tuhan, ataukah kita memilih untuk misalnya kita ditawarkan suatu pekerjaan atau bisnis usaha gitu, lalu kita meninggalkan pelayanan kita. Apakah masuk dalam pengaplikasian seperti itu? Ya, silakan Pastor. Terima kasih. Ya, sebenarnya begini, ya. Kalau kita sudah sampai kepada level tidak memilih, tidak punya pilihan, ya itu level yang terbaik ya. Kalau kita masih bisa memilih ya, bergumul memilih, saya tetap di pelayanan, atau apakah saya akan ke dunia sekuler, saya akan ke marketplace untuk bekerja seperti orang lain kayak gitu. Kalau kita masih merasa bergumul dengan pilihan, itu level rohani kita belum sampai ke titik yang diharapkan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh menyadari makna hamba, apalagi kan di Alkitab itu hamba katanya doulos. Doulos itu katanya budak. Budak itu tidak pernah berpikir dia punya pilihan. Apa yang diperintahkan tuannya, ya itulah yang dia lakukan. Begitu. Nah, bila kita sampai ke titik seperti itu, kita disebut orang yang teguh di dalam iman. Ya, nggak pikir panjang lagi, sesuatu yang bukan merupakan panggilan hidupnya, dia akan bilang tidak. Gitu. Dan dia damai dengan itu semua. Dia nggak akan ngeper, jiper, dia nggak akan minder melihat orang lain yang sukses secara duniawi. Enggak, ya. Karena kebahagiaan seseorang itu adalah ketika dia menemukan panggilan hidupnya, lalu kemudian dia hidup di dalam panggilan hidupnya itu. Nggak peduli dia punya uang, nggak punya uang, nggak peduli dia keadaannya apapun juga. Jadi dengan begitu, penyebab kita kadang bimbang dan ragu, iman kita tidak teguh, itu sebenarnya level rohani kita belum sampai kepada titik kita hamba. Ya, belum. Kita masih bos, ya, bos kecil. Kita masih bisa mempertimbangkan Tuhan. Makanya ada orang kok bisa kesaksian hamba Tuhan ya, kalau jemaat sih biarin ya. Menegosiasi Tuhan, cerita kayaknya dia itu orang yang begitu hebat, begitu besar, begitu penting. Sampai kok bisa menegosiasi Tuhan, begitu bergumul gitu. Nah, orang seperti itu kalau menurut saya dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Seseorang yang pernah berjumpa dengan Tuhan, dia akan menghayati, menyadari kemahabesaran Tuhan, dan dia akan tahu bahwa dia itu nothing. Jadi nggak ada yang namanya konsep negosiasi dengan Tuhan. Nggak ada sikap seperti itu.
Nah itu, kalau di titik itu kita baru teguh dalam iman. Ya, baik. Dan satu lagi ya, Pastor, mengenai pengaplikasian dari karakter Maria yang nomor 2, pemberani. Maria kan dia berani ya, Pak, ketika dia diberitahu bahwa dia akan hamil di luar nikah, berarti seperti itu ya, Pak ya. Dan dia berani menanggung resiko seperti itu. Nah, dalam pengaplikasian kehidupan kita sekarang, apakah seperti ini, Pastor? Kita berani menyuarakan kebenaran firman itu kepada orang lain, misalnya seperti kita menegur perbuatan saudara seiman kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Apakah salah satunya seperti itu, Pastor? Iya, terima kasih. Baik, itu betul sekali. Bila Roh Kudus memimpin kita, menggerakkan kita untuk menyampaikan sebuah teguran berdasarkan firman Tuhan terhadap sebuah sikap atau tindakan yang salah, maka kita harus menyampaikan. Ya, berani itu tidak berarti kita menyampaikan dengan nada yang keras atau kejam, tetapi kita memang menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Itu bila kita yakin Roh Kudus memimpin kita seperti itu. Ya, dalam hal ini kita harus bersih dari motif-motif yang tidak kudus. Misalnya, ya, ini kesempatan gua. Apa namanya? Kesempatan gua untuk balas dendam gitu ya, Pak? Ya itu. Jangan, gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Kita ngomongin hal-hal yang sifatnya memang benar ya, tulus, terdorong hati, rindu, digerakkan Tuhan, maka sampaikanlah. Ya, sampaikanlah. Tentang cara menyampaikan itu hal yang berbeda ya. Seni menyampaikan, seni menegur itu ilmu tersendiri, tetapi intinya kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Itu salah satu aplikasi kita menjadi pribadi yang pemberani. Ya, baik, terima kasih Pastor. Berarti kita memang harus berani ya, Pastor, untuk memberitakan kebenaran firman kepada saudara seiman kita yang apabila sikapnya tidak sesuai dengan kebenaran firman, ya Pastor. Karena kan banyak ya, kalau saya perhatikan di zaman sekarang ini sama saudara seiman itu cuek, Pastor. Jadi dia misalnya melihat saudara seiman yang berbuat tidak baik, tidak benar gitu sikapnya, kita lebih memilih aman, di zona aman dan nyaman. Jadi diem aja. Seperti itu ya, Mas. Padahal harusnya memang kita ini punya, kalau boleh dibilang harus punya sikap pemberani ya, Pastor, untuk menyatakan kebenaran itu. Iya. Terima kasih, Pastor, untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Sister Aling atas partisipasinya ya. Teman-teman yang lain juga bisa raise hand ya untuk bertanya atau mungkin kesaksian ya jika ada ya. Oke Pastor, seringkali kan kita juga terjebak dalam stigma ya Pastor ya. Stigma entah itu positif atau negatif. Seperti itu ya Pastor. Seperti halnya misalnya gini Pastor, aku itu dulu pernah gini juga Pastor. Dibilang kalau orang Jawa ya, karena aku orang Jawa juga dianggap orang Jawa kok pemarah gitu kan, apalagi ini orang Kristen lagi gitu kan, apalagi kan stigmanya kan kalau orang Jawa itu pasti lemah lembut gitu kan, nggak kasar gitu kan, dan juga Kristen itu kan juga stigmanya kan juga bagus di negeri kita gitu loh Pastor. Kalau aku ya kadang juga merasa bersalah seperti itu gitu loh Pastor. Tapi kita juga bisa nggak mengambil sudut pandang stigma itu, wah ini orang ini sukunya seperti ini, karakternya kok seperti itu. Kita boleh nggak berprasangka seperti itu Pastor? Silakan Pastor. Baik. Mungkin itu ke ranah tentang cara menyampaikan ya. Ranah tentang cara menyampaikan. Jadi
memang orang Jawa kena stigma itu bahwa ya dia lemah lembut, ya dia seperti itu. Ya, sehingga kalau marah itu kan cukup orang tua kita kan kayak gitu kan. Itu sudah kode dan kita udah tahu bahwa beliau marah gitu. Beda dengan misalnya orang Batak ya. Orang Batak itu dikenal blak-blakan, ngomong apa adanya. Ya, tanpa saringan ya. Tanpa pakai penyaring. Jadi mereka suka teh tubruk, jadi nggak disaring. Ya itu stigma seperti itu ikut mewarnai kita, ikut membentuk kita. Gitu. Nah, yang paling perlu kita pelajari adalah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu teguran misalnya, kita harus fokus kepada bagaimana apakah pesan yang disampaikan melalui teguran itu sampai atau tidak. Gitu. Kalau masalah lemah lembut dan masalah blak-blakan, masalah bahasa yang baik, bahasa yang kasar itu tentang cara ya, tentang cara. Tapi tetap saja saya kadang-kadang merasa nggak nyaman dengan cara-cara yang dilakukan kalau kita ngomongin suku ya, yang dilakukan yang terlalu kasar ya, terlalu kasar, kalau sepertinya nggak pendidikan gitu, kalau sepertinya nggak ada filter, kalau sepertinya kosakatanya itu kosakata yang di pasar-pasar, yang preman-preman seperti itu kayak gitu. Nah, tentu Bro Agus sebagai orang Jawa boleh menyampaikan teguran atau memarahi orang, dan itu tergantung juga dari situasinya ya. Bila memang dibutuhkan ekspresi marah yang terlihat jelas, itu menurut saya enggak apa-apa. Atau sesuatu itu memang darurat, sesuatu itu memang keterlaluan sehingga harus diberi sebuah ekspresi yang enggak pakai menafsir lagi. Memang Bro Agus memang marah betul-betul itu dari nadanya, dari wajahnya itu. Nah, kalau memang dibutuhkan keadaan seperti itu sudah keterlaluan juga itu memang enggak apa-apa kalau menurut saya. Kita itu jangan terlalu sungkan sama orang. Sesuatu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ini dan Ibu Aling itu tadi begini. Jangan khawatir ketika kita menegur, kita memarahi orang, lalu orang itu marah pada saat itu. Jangan khawatir. Suatu hari nanti dia akan berterima kasih kepada kita. Suatu hari nanti dia akan berterima kasih kepada kita. Saya punya pengalaman yang unik, Bro Agus. Datang ke saya itu muda-mudi yang nggak ada hujan, nggak ada angin, pengen nikah. Tuh. Nah, semua segereja berpendapat bahwa si calon laki-lakinya itu tidak siap untuk berumah tangga. Bukan karena umur, ya, bukan karena umur, tetapi karena sifat-sifat watak, tabiat segala macam lah. Pokoknya orang itu kalau bisa jangan pernah menikah siapapun juga dengan orang itu, kayak gitu. Nah, tetapi saya menangkap gelagat bahwa ini anak yang perempuan ya. Kalau kita nggak setuju, kalau kita nasihatin jangan, dia akan pergi dari gereja. Betul. Dan ternyata memang sudah ada ancaman. Kalau nggak disetujui, kita keluar dari gereja. Gitu. Nah, pada waktu itu saya berpikiran bergumul, ini anak mesti gini. Kalau saya nggak setuju, kita larang atau kita kasih pengertian sebaiknya jangan dulu gitu. Terus dia keluar
pun dia akan nikah di tempat lain. Ya, dia pasti akan menemukan seorang hamba Tuhan untuk menikahkan dia. Gitu. Jadi intinya nikah itu nggak akan pernah bisa dihalangi. Nah, setelah mempertimbangkan itu akhirnya oke lah saya nikahkan kalian, tapi saya kasih kalian pelajaran, wejangan gitu. Tapi dasar ya memang nasib. Belum lama menikah sudah terjadi masalah mereka berdua itu. Jadi masalah yang sampai berlarut-larut, sampai akhirnya si wanita itu menyesal. Lalu kemudian di dalam penyesalannya itu dia ngomong seperti ini ke saya, bagus dia, pintar dia. Kenapa Bapak tidak mencegah saya menikah dengan dia gitu? Terus saya tanya, emang kamu mau dicegah? Ya enggak, katanya. Kalau saya dicegah saya keluar. Ya sudah kalau begitu. Intinya apa, Bro Agus? Intinya begini. Kita pasti disalahkan. Kita pasti disalahkan. Ketika kita menegur orang, memarahi orang, kemungkinan besar orang nggak menerima. Saat itu. Tapi percayalah, yakinilah di dalam hati. Suatu hari nanti kamu akan berterima kasih kepada saya. Suatu hari nanti. Dan itu yang harus kita jadikan pegangan. Jadi soal stigma, ya biarkanlah stigma. Tugas kita, tugas yang tidak enak, yang paling tidak enak, itu adalah memarahi seorang Kristen yang baik, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Dia memiliki tugas yang paling tidak enak, itu adalah tugas memarahi. Kalau tugas mengelus-elus, tugas memuji, tugas menyanjung, itu tugas yang paling enak, karena akan menghasilkan feedback yang juga enak gitu. Tapi tugas memarahi, tugas menegur, tugas yang paling tidak enak, karena belum tentu maksud baik kita akan diterima dengan baik. Begitu Bro Agus, itu Bu Aling angkat tangan lagi. Silakan Sister Aling. Iya, terima kasih Bro Agus. Iya, Pastor, mengenai menegur ini ya. Saya juga melakukan hal yang sama, Pastor. Saya menegur saudara seiman saya. Tapi yang saya dapatkan feedback dari saudara seiman saya adalah dia menuduh saya dengan pikiran-pikiran dan asumsi negatifnya kepada saya. Padahal Pastor, saya menyampaikan menegur dia atas perbuatan sikapnya itu, saya menyampaikan dengan perkataan firman Tuhan, bukan dengan perkataan saya sendiri. Tetapi ya seperti itu Pastor. Setiap kali saya menegur teman saudara seiman saya yang berbuat hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, pasti saya akan mendapat feedback yang negatif. Dan saya dituduh menghakimi dengan firman Tuhan, membawa apa-apa dalam nama Tuhan. Aduh, Pastor. Tetapi dengan peneguhan Pastor malam ini, saya jadi semakin yakin bahwa memang saya harus terus melakukan hal tersebut selama itu sesuai dengan kebenaran firman ya, Pastor. Karena siapa lagi yang menegur saudara seiman kita yang ibaratnya dia melenceng dari imannya ya, Pastor, karena dia melakukan sikap atau perbuatan yang tidak benar. Seperti itu ya, Pastor. Jadi saya harus tetap semangat ya, Pastor ya. Yang penting saya memperkatakannya dengan perkataan firman ya, bukannya dengan hikmat saya sendiri atau perkataan saya sendiri. Ya, terima kasih Pastor untuk peneguhannya. Saya jadi merasa dikuatkan, Pastor. Ya, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Tuhan membutuhkan orang-orang pemberani. Tuhan mencari orang-orang pemberani untuk melakukan tugas menegur. Ya. Orang-orang yang sukanya hanya menyanjung walaupun salah, itu adalah orang yang itu nggak cuma berani, tapi dia hitung-hitungan lebih untung menyanjung daripada. Betul, Mas. Karena kalau menegur itu udah pasti nomor satu kita akan mendapat
tuduhan, asumsi yang negatif dari mereka, Pastor. Seperti itu sudah pasti. Begitu. Padahal kita ingin dia melakukan suatu sikap yang benar ya, Pastor, sesuai kebenaran firman. Ya, seperti itulah Pastor suka dukanya. Ya, terima kasih Pastor. Tuhan berkati. Seru banget ya. Discuss mengenai karakter Kristus. Karakter Betul, Maria. Ya, Pastor, betul. saya lagi mikir-mikir tadi Pastor bilang. Kan dia berani ya, rendah hati dan taat si Maria. Saya bilang gini, wah ini Maria ini punya sifatnya ikhlas loh dia. Coba kucuk-kucuk malaikat datang, kasih tahu dia hamil. Nah kalau dia egois kan bilang, enak aja, kenapa saya yang harus dipakai? Pakai aja orang lain gitu kan. Bisa aja gitu kan. Tapi aku belajar dari Maria ini berarti dia tuh ikhlas ya. Dia mau dipakai Tuhan gitu ya. Dia tahu itu luar biasa. Jadi saya Pastor, saya ikhlas flashback ya, pelajaran yang pernah saya pelajari di Amerika ini. Itu waktu masa-masa Maria itu kan masa 400 tahun masa kegelapan pada saat itu. Jadi mereka tidak bisa beribadah gitu kan. Tetapi Maria ini adalah dari keluarga orang yang taat ya, orang yang setia kepada Allah gitu. Dan mereka menyimpan, jadi mereka beribadah di rumah masing-masing gitu. Itu kebudayaan dari mereka, saya dengar begitu gitu loh. Nah sampai malaikat itu datang memberitahukan kepada dia gitu. Bisa aja seorang wanita pada zaman era masa now bisa aja bilang gini, emang nggak ada orang lain yang bisa itu? Oh, pakai orang lain aja, jangan saya gitu kan, bisa aja terjadi begitu ya. Tapi saya lihat ini dari sudut pandang saya bilang, wah Maria ini ikhlas banget ya dia ya. Banyak anak-anak Tuhan itu nggak mengerti tentang ikhlas dalam pelayanan, Pastor. Saya lihat, banyak yang kan jadi kutu loncat. Kalau lagi happy melayani, kalau lagi nggak happy kabur, Pastor. Dalam ini kan Maria ini kan dalam dia melahirkan juru selamat itu kan pelayanan dia sama Tuhan itu ya Pastor ya, pelayanan itu dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah aku lihat itu yang Tuhan katakan segala sesuatu kan Tuhan ketahui ya, yang terjadi dalam hidup manusia itu kan menurut kehendak Tuhan, termasuk kita dikritik orang. Kita itu termasuk seizin Tuhan, benar nggak, Pastor? Betul. Nah, Maria itu kan dikritik, Pastor. Lu hamil sama siapa? Lu bapak lu ini siapa? Gitu kan bisa aja dengan era zaman sekarang kan gayanya bisa kan model kayak begitu ya, Pastor ya. Tetapi Maria itu menyimpan dalam hati, dia taat, dia percaya kepada Tuhan, dia rela, dia ikhlas, dia digituin, dihina, disiksa. Wah, kalau zaman era sekarang, Pastor, saya liatin manusia-manusia. Ya, termasuk saya dulu yang sampah, Pastor. Saya juga gitu dulu, Pastor. Kalau disinggung dikit harga diriku, naik itu tanduk saya, Pastor. Naik. Jadi mengikuti Tuhan ini ya, saya bilang marilah kita belajar dari Bunda Maria ini ya. Karakternya baik sekali ya di dalam kehidupan. Dia setia melayani Tuhan, dia rela, dia dipakai sama Tuhan walaupun dicibir sama dunia. Itu pasti cibir-cibiran luar biasa pada waktu saat itu ya. Belum kawin kok udah hamil gitu kan. Mana ada juga lagi yang percaya kalau malaikat datang itu roh Tuhan datang dalam kandungan Maria. Pastilah ada pro ada kontra pada saat itu ya. Saya percaya itu yang kontra itu lebih banyak daripada pro. Benar nggak, Pastor? Betul, betul. Iya. Nah, itu dari sudut pandang mengenai beda pendapat. Saya mau saya mau ini belajar di dalam kehidupan ini, belajar untuk adil ya. Kayak Pastor tadi katakan, orang kalau kita nasihatkan, orang yang kalau kita tegur, dia nggak percaya apa tidak menerima saat ini, tetapi pada satu waktu dia akan menyadarinya. Tapi selalu penyesalan di akhir ya, Pastor ya, tidak di depan ya, Pastor.
tidak di Ya. awal ya. Jadi saya katakan kembali itu supaya kita itu belajar untuk fair ya dalam hidup ini fair. Jangan pro and kontra, jangan kita membela yang satu tapi kita merugikan yang satu. Nah, itu saya belajar itu, Pastor. Saya tegas dalam hal itu. Seperti tukang penjahit ya, Pastor ya. Dia sudah membuat gaun ada 200 pieces ya. Dia suruh orang untuk mensom itu tahu ya, Pastor ya, yang di bawah itunya dilipat terus dijahitin gitu kan. Nah, setelah itu beres, kontraknya beres, kan tinggal terima dapat bayaran. Nah, si tukang tukang jahit ini bilang gini, "Oh, maaf, saya salah. Ternyata polanya begini, nggak begini bikinnya. Saya harus buat kayak ini." Ini sebagai contoh ya, Pastor ya. Kemudian katanya, "Oke, kamu harus gantiin, kamu harus ini yang sebanyak ini," katanya, "yang salah aku jahit itunya." Nah, apakah itu fair di dalam hal kita memperlakukan orang demikian? Kan Tuhan ajar kita untuk setia, untuk jujur, untuk punya belas kasihan, buah-buah roh itu. Benar nggak, Pastor? Jadi kita jangan merugikan orang juga. Menurut Pastor, kalau saya berdiri di dalam pihak ini, saya membela yang mana, Pastor? Kalau menurut Pastor, apa yang harus saya lakukan? Saya membela penjahit itu atau saya membela si tukang som itu? Ya. Nah, itu Pastor yang banyak sekali di anak-anak Tuhan ini, mereka mengatakan mereka cinta Tuhan, mereka royal, memberikan segala sesuatu ya, tetapi melupakan. Nah, makanya di dalam kekristenan ini harus ada kestabilan itu, Pastor. Kayak kita naik sepeda, kalau kita mengayunkan sepeda itu kan harus ada kestabilan. Kalau nggak stabil ya jatuh, jatuh ke bawah gitu toh. Nah, tapi kita harus ada kestabilan, kita mengendarai sepeda itu sehingga kita bisa menggayungnya ini. Nah, di dalam kekristenan ini banyak anak-anak Tuhan tuh melupakan yang satu. Kalau dia sudah mempelajari yang satu, dia lupakan yang lainnya. Kayak 9 buah roh itu nggak bisa dilepaskan. 1 buah 9 rasa nggak boleh dilepaskan. Harus tetap kita gandeng itu untuk kita bawa sama-sama memacu kehidupan kita. Kemudian di dalam syarat mengikuti Tuhan, kita harus bawa itu ketiga persyaratan itu. Kalau nggak salah di kitab Matius ya, Pastor ya. Ikut aku, pikul salib, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Nah, itu nggak bisa dilepaskan. Bukan berarti kita menjalani hidup kita ini semau kita. Ya, aku belajar dari Bunda Maria itu, saya lihat banyak yang saya dapat poin-poinnya dari Bunda Maria ini. Tapi paling enak, paling bagus sih, Pastor ya. Saya lihat dia di dalam belajar di sekolah kehidupan. Lebih bagus menyimpan dalam hati dan telan ludah istilahnya. Bapak saya bilang telan ludah. Lu suka enggak suka, lu telan ludah. Udah nggak usah komentar, katanya gitu. Itu papa saya ngomong kayak gitu, Pastor. Supaya lu jangan salah. Kenapa? Karena kalau sikap kita salah, orang membaca kita itu kan bukan dari kayak surat koran ya, Pastor ya, kayak Alkitab kan ada tulisan ejaan dibaca ya jadi ngerti ya, Pastor ya. Tetapi kan orang membaca kita dari sikap kita juga. Apa buah pikiran kita, apa buah tindakan kita, orang bisa melihat. Nah, Maria ini buah tindakan, buah perbuatannya bagus. Nah, mari kita meneladani dari Bunda Maria ini menurut saya gitu loh, Pastor. Saya udah kebanyakan ngomong, Pastor. Silakan, Pastor. Ya, betul ya. Sesuatu di dalam diri Bunda Maria ini adalah keikhlasan. Ikhlas bila menghadapi risiko. Kan Alkitab juga memberitahukan reaksi negatif itu datang dari Yusuf yang tidak siap menghadapi kenyataan itu dan bermaksud untuk menceraikan dia secara diam-diam. Ya. Sesuatu yang beruntung dari Maria adalah bahwa dia bertunangan dengan orang yang baik. Ya. Dia bertunangan dengan orang yang baik, yang tidak mau menceritakan
masalahnya kepada orang lain ketika dia punya masalah. Ya, jadi dia mau menceraikan itu secara diam-diam, itu juga menunjukkan bahwa lingkungan di sekitar dia tidak bisa menerima apa yang sedang terjadi itu. Nah, tentu sebagai seseorang biasa dia pasti mengetahui risiko apa yang akan dia alami. Nah, disitulah dia berani, dia teguh iman, itu di dalamnya ada keikhlasan menghadapi segala risiko yang mungkin akan terjadi. Maka itu pula si malaikat berkata, jangan takut ya, jangan takut, karena tentu ada reaksi-reaksi yang seperti itu di dalam diri dia. Itu. Nah, kita dalam mengikut Tuhan itu memang diam itu jauh lebih baik ya. Diam itu jauh lebih baik. Maria itu beberapa terungkap kan dia menyimpan segala sesuatu itu di dalam hatinya. Enggak cerita-cerita, enggak dia expose, enggak ini. Nah, kenapa? Ya, itu sebuah kebijaksanaan. Enggak semua orang di sekitar kita akan bisa mengerti, ya, akan bisa menerima. Nah, ingat bahwa mereka pada saat itu kan setidaknya terdeteksi ada dua mazhab, ya, mazhab Farisi dan mazhab Saduki. Mazhab Saduki itu nggak percaya yang namanya ada malaikat, roh, kebangkitan orang mati, itu kan nggak ada, ya. Maka dia mewakili sudut pandang sebagian masyarakat bahwa Allah nggak mungkin lah Maria, kamu ngomong yang enggak, malaikat lah yang hamil anak apa, kamu akan melahirkan Tuhan lah, segala macam juru selamat lah, itu emangnya lu siapa? Emangnya nggak ada wanita yang lain yang lebih baik daripada kamu, begitu. Ya macam-macam lah, ya macam-macam. Nah, tetapi pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh Tuhan, sehingga pribadi Maria itu adalah pribadi yang dipandang paling cocok untuk Yesus lahir melalui dia, begitu. Nah, maka ini banyak sebenarnya butiran-butiran berkat yang bisa kita pilih, termasuk pasangan hidup, ya, termasuk pasangan hidup. Baru-baru ini saya mendengar ada suami istri bertengkar, yang awalnya pertengkaran menurut saya nggak terlalu fatal lah, tapi karena si suami itu belum dewasa, masih kanak-kanak, walaupun umurnya sudah banyak gitu, menutupi kesalahannya dengan memfitnah istrinya. Istrinya dibilang beginilah, dibilang begitulah, diceritakan ke orang lain lah kayak begitu, sampai keluarganya itu mengadu ke saya bahwa ternyata istri dari laki-laki ini buruk sekali gitu. Dan ketika saya mencoba untuk memahami, itu sebagiannya fitnah gitu. Ya saya bingung, ya sudah nasibmu lah, kamu menikah dengan orang laki-laki yang macam kayak begini gitu. Kalau Maria bertunangan dengan Yusuf, dan Yusufnya itu berhati jahat, cerewet, suka cerita-cerita, Natal akan menjadi sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Ya, jadi faktornya banyak. Ya, faktornya banyak. Petikan pelajarannya banyak sekali dari Maria ini. Ya, Bunda Maria ini luar biasa, dan ingat bahwa dia pada waktu itu umurnya belum banyak, ya, belasan tahun. Untuk ukuran belasan tahun sebijak itu, luar biasa itu. Memang dia pribadi yang istimewa, ya, pribadi yang istimewa. Dan Tuhan bertindak di zaman
kegelapan itu ya, 400 tahun nggak ada firman Tuhan ya, zaman kegelapan itu, untuk mengakhiri Tuhan membisu, surga membisu terhadap umatnya setelah 400 tahun itu melalui kunjungan malaikat kepada Maria ini. Saya senang bila kita bisa mendiskusikan, menggali apa yang belum terekspos di dalam diri si Maria ini. Dia orang yang berani, dia orang yang punya komitmen, tapi disertai dengan keikhlasan. Keikhlasan itulah yang menjadi penyebab dia diam, menelan segala sesuatu, pahit, manis, semua ditelan sendiri. Itu. Nah, itu luar biasa sekali. Kita sakit sedikit, pasang status Facebook, pasang status di medsos kita, ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, komplain-komplain. Ya, lalu saya teringat sebuah diskusi kecil ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat ada seseorang yang dia buta sejak lahir. Ya, dia buta sejak lahir. Lalu murid-murid bertanya, Guru, siapa yang salah? Siapa yang berdosa? Sehingga orang ini terlahir buta. Gitu. Apakah dia atau orang tuanya? Nah, masyarakat umum itu selalu seperti itu. Ya, kalau ada masalah, kamu pro siapa? Pro si A atau pro si B? Kamu bela siapa? Bela si A atau si B? Dan kita pikir itu yang benar, cara berpikir yang benar. Tapi itu kan cara berpikir manusiawi dan duniawi. Tuhan Yesus memperkenalkan sebuah cara berpikir yang baru. Yang salah itu jadi begini berpikirnya, bukan karena orang tuanya berdosa maka orang ini lahir, atau orang ini berdosa sehingga dia lahir buta, itu. Tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri dia. Berpikirnya adalah seperti itu. Nah, bila dengan ilustrasi tentang jahit-menjahit tadi, ya, di mana orang yang ngesum, terus kemudian ada yang menjahit, kita nggak boleh yang satu atau membela yang lain, nggak boleh, ya, nggak begitu berkerohanian itu. Kita harus melihatnya dari sudut pandang yang ketiga. Ya. Apa yang terbaik yang bisa dilakukan melalui kesalahan itu? Ingat post-it. Saya punya post-it di sini. Ya, post-it. Ini kan dulu ceritanya seseorang mau bikin lem yang super kuat. Maka dia melakukan sebuah penelitian untuk menghasilkan lem super kuat. Tetapi ternyata lemnya itu nggak bisa kering. Sehingga dia merasa bahwa dia gagal. Lalu kemudian datanglah orang lain. Melihatnya dari sudut pandang berbeda. Dia nggak mau terlibat, ini berhasil atau gagal. Gitu. Dia lihat dari sudut pandang yang berbeda. Berarti ini bisa dipakai sebagai sesuatu yang kemudian kita kenal sebagai post-it. Ya. Kertas itu kan kita perlu ngasih catatan, coretan untuk reminder atau apalah kayak begitu. Terus kemudian kita tempel di buku, nanti gampang dilepas, ditempel di kulkas, nanti ada pesan di situ, nanti gampang dilepas tanpa merusak yang ditempel itu, kayak begitu. Lalu jadilah post-it, terkenal di seluruh dunia. Nah, hanya karena sekarang berubah menjadi digital, paperless, maka post-it tidak lagi sehebat dulu, ya, pamornya itu. Tapi itu sebuah contoh bahwa kita nggak mesti harus ngikutin pola berpikir, kamu dukung yang mana? Dukung si A atau dukung si B? Kamu bela yang mana? Si A atau si B? No. Kita datang dengan
sesuatu yang berbeda. Ya, kita mau selesaikan masalah ini supaya kedua belah pihak menjadi baik semuanya, untung semuanya, supaya ada solusi bagi semuanya. Kurang lebih seperti itulah, dan itu dibutuhkan memang sebuah sikap, ya, karakter yang nggak mudah terhasut lah, karakter yang nggak mudah ikut sana ikut sini gitu. Tapi kita tahu tugas kita tahu apa yang harus kita lakukan itu. Ya, saya ingatkan kita semua bahwa berbahagialah mereka yang yang bisa menjadi pendamai bagi sesama. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi Bu Eni ya, yang udah berpartisipasi. Oke, Iya, makasih. silakan Bu Eni. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Enggak, terima kasih Pastor. Ya, itu ya, karena kita udah nggak terasa ini hampir 2 jam. Mungkin Pastor Setio bisa kasih konklusi dan doanya. Silakan Pastor. Baik teman-teman sekalian, jadi sebenarnya karakter itu sangat penting sekali. Dengan karakterlah kita hidup, kita merespon, kita berproses. Pengetahuan penting, tapi bukan pengetahuanlah yang mendirect hidup kita, tapi karakterlah. Oleh sebab itu, tugas kita adalah memperbaiki karakter yang harus diperbaiki, meninggalkan karakter yang harus ditinggalkan, dan membangun diri di atas karakter yang baik. Dari Maria kita belajar karakter yang luar biasa, dan karenanya dia dipilih oleh Tuhan. Enggak masalah, dia masih muda, belasan tahun, enggak masalah. Dia berasal dari desa yang kecil, yang enggak dikenal, enggak masalah. Enggak masalah dunia tidak mengenal kita. Tetapi kita percaya Tuhan mengenal setiap kita semua. Dan melalui karakter yang baiklah, Tuhan akan memakai kita untuk rencananya yang hebat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Di dalam hati kami bersyukur bahwa Engkau memandang setiap orang berharga dan Engkau mengenal setiap pribadi. Nggak peduli dia dikenal atau tidak dikenal oleh orang lain. Tidak peduli dia ada di desa yang kecil, pelosok, atau dia berasal dari kota besar. Ya Tuhan, Engkau memiliki rencana dan kehendak yang indah untuk setiap kami semua. Tetapi kami juga menemukan sebuah alasan di mana Tuhan akan memakai kami untuk rencananya yang hebat bila kami memiliki karakter yang baik. Pertama-tama kami mohon ampun atas segala karakter yang salah, yang tidak bermanfaat, yang merugikan, yang tidak menjadi respon yang baik atas setiap keadaan situasi yang kami miliki di dalam diri kami, yang terbentuk dari sejak kami kecil. Tuhan ampuni kami dari segala karakter yang tidak menguntungkan. Dan tolonglah setiap kami mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Ditolong oleh Tuhan, membangun diri, memiliki karakter Kristus, karakter-karakter yang baik yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Maria. Tuhan, di momen Natal ini, biarlah kami disentuh oleh sebuah kepribadian, oleh sebuah karakter yang indah, yang ditunjukkan oleh Maria, sehingga peristiwa Natal itu kemudian terjadi. Biarlah melalui karakter Maria ini, Tuhan, kami diberi kedamaian hati untuk yakin melakukan yang terbaik, tidak peduli bila seluruh dunia ini melihatnya secara berbeda. Sebab
kami memiliki komitmen dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini. Dan Tuhanlah yang memakai hidup kami untuk kemuliaan namanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman, ya demikianlah tadi ya pelajaran kita Sumurni bersama dengan Pastor Setio. Tuhan Yesus memberkati. Kita masih akan berlanjut besok di renungan pagi bersama para hamba Tuhan. Oke, Tuhan Yesus berkati. Silakan.